Hari ini kita akan belajar, saudara. Keluarga di mata Tuhan itu seperti apa? Nanti kita minta Roh Kudus memimpin di bagian-bagian detil, bagian-bagian kecilnya, supaya penghalang-penghalang yang iblis berikan kepada keluarga itu bisa kita atasi bersama-sama. Nah, seringkali kita belum melihat jelas di mata Tuhan keluarga itu seperti apa. Maka di dalam pelayanan kita, dalam hidup kekristenan kita yang sudah menikah maupun anak-anak kita yang belum menikah, karena kita tidak punya gambaran yang jelas itu, sehingga kita tidak tahu mau dibawa kemana. Saudara, agama Kristen ya adalah satu-satunya agama di dunia yang membenci perceraian. Cuma satu agama, tidak ada agama lain. Ayatnya saudara catat, Maleakhi 2 ayat 16. Kekristenan itu juga adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini. Cuma satu. Di dunia ini ada jutaan-jutaan kelompok. Boleh sebut yayasan, organisasi, lembaga sosial masyarakat. Pokoknya kelompok. Kelompok suku ini, suku itu, dan macam-macam. Tapi kekristenan adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang punya hukum tidak ada perceraian. Sudah dua kita temukan. Agama Kristen adalah satu-satunya agama yang tidak ada perceraian, bahkan dia benci. Yang kedua, orang Kristen itu satu-satunya kelompok di dunia ini, nggak ada duanya, yang punya hukum tidak ada perceraian. Alkitab adalah satu-satunya buku. Satu-satunya buku. Di antara sudah hampir 5 juta judul buku yang dibuat oleh manusia di dunia ini. Ya pokoknya buku ya, judulnya bukan jumlahnya. Sudah hampir 5 juta judul buku di dunia ini. Maka tetap Alkitab adalah satu-satunya buku yang di dalamnya ada peraturan benci perceraian. Coba saudara perhatikan. Dari 3 hal ini saja, maka seharusnya seluruh pernikahan di dunia, seluruh, harus belajar dari orang Kristen. Betul tidak? Karena semuanya satu-satunya cuma kita yang punya. Tetapi kalau kita lihat fakta, saudara, betapa celakanya dunia ini. Karena justru akhir-akhir ini begitu banyak terjadi perceraian di dalam kalangan Kristen. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang bercerai. Nah, kalau begitu, kepada siapa dunia ini akan belajar? Kalau kita yang satu-satunya kelompok di dunia ini yang punya hukum sehebat itu, ternyata kita sendiri melanggar. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda Kristen kita juga begitu bersalah di dalam pernikahan itu. Maka itu konferensi keluarga ini kita harus percaya Roh Kudus ingin melawat kembali daerah Kristen ini, Poso dan Morowali. Saya percaya betul kontak kami antara Pak Victor dengan saya itu susah sekali. Saudara tahu di sini tidak ada telepon yang cukup gampang untuk menghubungi. Nah, saya itu tidak netap di satu tempat, saya keliling terus. Ternyata kontak yang sedikit sekali dan bisa ada acara buat kami di daerah seperti ini cukup hebat. Dan jelas kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin. Kehadiran Ibu Pendeta Seleneo itu buat kami suatu peneguhan juga. Mungkin di antara kita semua, dia satu-satunya orang yang sudah menjelajah seluruh jengkal di Sulawesi Tengah ini. Dan pasti ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, hamba Tuhan ada di antara kita. Walaupun nanti Ibu tidak harus dengan nama GKST, tetapi tolong hamba-hamba Tuhan yang ada, pribadi-pribadi di banyak desa yang Ibu Seleneo pernah pergi, pasti pribadi-pribadi itu masih sering kontak dengan hamba Tuhan ini. Nah, tidak mungkin akan dia sendiri melayani sebagai seorang perempuan. Nah, nanti jaringan kita ini nanti akan diberitahu
Siapa yang bisa ke daerah ini? Nggak usah pakai nama organisasi. Datang kepada pribadi saja. Sampaikan kebenaran. Maka nanti Sulawesi Tengah akan penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam peta misi, saudara. Di dalam peta misi. Maka Sulawesi Tengah itu adalah satu-satunya provinsi di Indonesia dan dunia. Perhatikan. Yang luas geografisnya sekecil ini. Jangan bandingkan dengan Papua. Ya, saya nggak sebutkan itu. Jadi Sulawesi Tengah ini adalah satu-satunya provinsi di Indonesia dalam luas geografis yang sesempit ini. Kan sempit Sulawesi Tengah itu. Dan satu-satunya tempat di dunia. Itu yang mengagetkan saya. Ketika saya meneliti misi di Fuller Theological Seminary di Pasadena, California. Adalah daerah yang terbanyak suku terasing atau suku terabaikannya. Coba bayangkan. Kalau Papua, maklum. Itu luas sekali. Provinsi Papua itu hampir 4 kali Pulau Jawa luasnya. Dan manusianya tersebar di begitu banyak tempat. Kalau masih banyak suku terasing, ya memang geografisnya luas sekali. Tapi Sulawesi Tengah ini sempit. Tapi bisa begitu banyak suku terasingnya. Maka pertanyaannya, apa kerjanya gereja selama ini? Kalau tidak bertengkar melulu. Karena pertengkaran itu konsentrasi gereja terpecah. Yang harusnya ngurus jiwa-jiwa yang untuk mereka Yesus mati. Tapi kita sibuk ngurus sesuatu yang kurang penting. Nah, kalau keluarga-keluarga nanti dipulihkan, akan terjadi sesuatu. Mari kita lihat 2 bukti dulu di Alkitab. Keluaran pasal 2, kitab Keluaran, mulai ayat pertama. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Nah, adik-adikku yang belum menikah, perhatikan firman ini. Apapun alasannya, tidak akan diterima perkawinan campur iman. Laki-laki Lewi harus menikah dengan perempuan Lewi. Keluarga imam harus menikah dengan keluarga imam. Ini hukum yang kekal dan sampaikan kepada semua anak-anak muda di gereja kita masing-masing. Ini prinsip. Nanti kita akan temukan unsur-unsur kebenarannya dan itu bisa dibuktikan secara medis juga. Luar biasa Tuhan kita. Apa hasilnya kalau laki-laki keluarga Lewi kawin dengan perempuan keluarga Lewi? Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik atau elok atau cakap atau hebat, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Saya tidak perlu membaca seterusnya karena kita semua tahu kisah ini. Tapi mari kita lihat anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Latar belakang kelahiran Musa. Pasal 1 kitab Keluaran ini jelas. Ada penderitaan di negeri itu. Ada penjajahan yang luar biasa di negeri itu. Betul? Bangsa itu hancur, tersiksa. Nah, karena alasan itu, maka keluarga ini dimunculkan oleh Tuhan. Sebab kita tahu pada akhirnya keselamatan Tuhan datang untuk bangsa itu lewat anak yang disebut ini tadi. Nah, dari sini kita lihat bahwa setiap pernikahan itu nggak hanya untuk 2 orang itu saja. Saya ulangi lagi. Maka itu para gembala dalam menikahkan anak-anak Tuhan, yakinkan ini. Kalau kamu menikah, itu bukan cuma untuk kamu 2 saja. Ada maksud Tuhan lewat pernikahanmu akan sesuatu terjadi. Kita tinggalkan dulu Keluaran, kita buka Hakim-Hakim 13. Sama seperti Keluaran 2, lahirnya Musa, maka pada pasal ini lahirnya Simson. Ada apa? Ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Gak tanggung-tanggung, saudara, 1 generasi. 40 tahun lamanya.
Nah, ini kondisi bangsa itu.